Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, orang-orang Farisi mengetahui bahwa Yesus sangat sulit untuk dikalahkan ketika diajak berdebat dan juga dijebak untuk dicari kesalahannya. Nah, inilah salah satu kelompok yang ada di masyarakat waktu itu, orang-orang Farisi, juga orang-orang Saduki. Kerjaannya adalah mencurigai orang lain dan terutama juga mau mengatur hidup orang lain, sehingga mereka sendiri yang nantinya menjadi orang yang penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika orang menggunakan prinsip ini, mereka bisa mengatur hidup orang lain, menjadi hakim bagi orang lain, ataupun orang-orang yang mencari kesalahan orang lain. Tentu hidup bersama tidaklah menjadi aman. Hidup bersama bukan lagi membahagiakan, menggembirakan, penuh dengan sukacita. Tapi ketika ada kelompok orang seperti ini, orang menjadi cemas. Jangan-jangan nanti dicari kesalahannya sehingga dia bisa disalahkan atau menerima hukuman atau hal yang setimpal dengan kesalahannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu dalam masyarakat kita menginginkan hidup yang damai, hidup yang penuh dengan persaudaraan, persahabatan dengan orang lain. Tidak ada yang mengatur ataupun menghendaki sesuatu yang memecah belah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya di seminari, ada banyak teman di sana, ada banyak model orang, dan yang saya apresiasi, saya kagumi, saya senangi adalah teman-teman yang bisa bergaul dengan banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau orang tua. Jadi kemanapun dia berada, dia bisa berbincang-bincang, bisa bersosialisasi, dan selalu perjumpaannya itu menggembirakan. Baik dengan anak kecil sampai dengan orang yang lanjut usia. Dan selalu banyak ajakan ataupun kegiatan-kegiatan yang diminta untuk didampingi oleh teman saya sebagai seorang frater, ya. Entah itu rekoleksi, ya, entah itu pembinaan, dan lain sebagainya. Jadi sangat laris. Kadang-kadang juga hanya diajak untuk jalan-jalan, hanya untuk pertemuan, dan lain sebagainya. Ini model orang yang bisa diterima oleh banyak orang. Dan dia memang senang
melakukan itu. Rasanya tidak pernah punya musuh. Dia di komunitas juga diterima dan menerima semua teman-temannya. Di dalam relasinya bagus, di luar pun juga bagus. Bahkan seringkali kalau ada acara-acara kegiatan, dia pulang dengan membawa makanan-makanan atau membawa sesuatu, dan itu bisa membawa sukacita bagi komunitas. Karena apa yang biasanya diberikan oleh orang, entah itu makanan, ya, sama dia, oleh teman saya, oleh frater itu, dibagikan lagi ke teman-teman yang lain. Suatu ketika saya ingat, dia ada acara besar, lalu ada banyak sisa makanan, maksudnya makanan yang belum dimakan, ya. Lalu oleh panitia dibawa ke seminari. Akhirnya kami bisa menikmati, ya, makanan yang enak dari satu seminari, bersyukur. Dan karena orang baik ini, teman kami yang baik, dan dia disenangi oleh banyak orang. Nah, tentu tidak semua orang seperti itu. Ada yang pendiam, ada yang sulit untuk berteman. Mungkin temannya hanya 1, 2, 3 orang. Dan ketika berpindah atau berada bersama dengan teman yang lain, dia agak kesulitan untuk berkomunikasi, untuk bercerita seperti dengan sahabat-sahabatnya. Ada lagi yang memang merasa tidak membutuhkan orang lain. Jadi sibuk sendiri dengan pekerjaannya, dengan tugas-tugasnya, banyak di kamar, banyak pergi sendiri lalu melakukan hal sendiri dan lain sebagainya. Tidak ada usaha untuk bersama dengan orang lain. Dia merasa bisa menjalani hidup ini. Dia hanya ingin menikmati hidupnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh bacaan dari Injil Matius bahwa ada perintah yang utama dan pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan perintah ini yang utama. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau perintah ini yang utama, maka hendaknya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Perintah yang utama dan pertama berarti perintah yang penting. Perintah yang harus dilakukan nomor 1, utama dan pertama. Tidak boleh di nomor 2-kan, nomor 3 atau nomor 4, tidak. Jadi perintah ini hendaknya kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang namanya kasih, mengasihi, itu membuat komunikasi atau relasi, kebersamaan itu menjadi indah, penuh semangat. Ketika orang saling mencintai dan cinta itu bersambut, maka ada gairah, ada semangat. Ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Biasanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ada inisiatif, ada ide, ada gagasan yang tidak pernah berhenti. Karena kasih itu mendorong orang untuk mengeluarkan segala kemampuannya untuk memberikan dirinya kepada orang lain. Maka hidup yang didasari, hidup yang didorong oleh kasih, itu ada kegembiraan, ada semangat. Nah, apa kaitannya dengan hidup kita bersama? Atau saya katakan hidup dalam keluarga. Keluarga yang saling mengasihi tidak lagi biasanya banyak perintah, banyak aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Ini aturan dalam keluarga, biasanya tidak ada. Saya juga jarang menemui itu. Tidak ada
pedoman atau larangan ataupun instruksi harus melakukan ini itu. Karena keluarga itu didasari oleh kasih. Jadi pemberian diri ketika orang bersama dalam keluarga, dia akan memberikan dirinya untuk melakukan apa saja yang bisa membahagiakan orang-orang yang ada di dalam keluarga itu. Orang-orang yang dicintainya. Sehingga keluarga itu ada kegembiraan, ada sukacita. Tapi kalau sudah kehilangan kasih itu, maka yang terjadi adalah orang hidup dengan urusannya sendiri. Tidak lagi peduli dengan orang lain. Tidak, mungkin masih ada kepedulian, tapi kepeduliannya berkurang. Yang penting urusanku selesai. Yang penting pekerjaanku selesai. Anak-anak, yang penting kebutuhan pokoknya sudah diberikan. Atau apapun yang diminta sudah dipenuhi. Tapi kalau ada relasi kasih dalam keluarga itu, maka dia akan selalu mengarahkan, ya, atau melakukan hal-hal yang membuat keluarga semakin bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah suatu saat saya didatangi oleh seorang bapak, ya. Bapak ini bekerja di luar kota, sehingga hanya hari Sabtu ataupun Jumat malam dia sampai di rumah, lalu Senin pagi sudah berangkat bekerja. Jadi waktu untuk keluarganya sangat sedikit. Yang dilakukan adalah setiap Sabtu dan Minggu dia mengerjakan semua pekerjaan rumah. Termasuk mencuci baju, ya, menyapu, mengepel, semua dikerjakan sendiri. Dan itu sampai bertahun-tahun. Lalu suatu saat dia datang dan menceritakan, kok sekarang rumah tangga saya ini berbeda ya. Kok kurang ada semangat, ya, ada kegembiraan. Saya katakan, nah, hidupmu terlalu monoton, ya, maka perlu ada variasi. Ungkapkan kasihmu kepada keluarga, ajaklah mereka pergi, ajaklah jalan-jalan, ajaklah untuk menikmati sesuatu bersama. Jangan bersama di rumah tapi melakukan pekerjaan sendiri-sendiri. Nanti lama-kelamaan seperti orang lain, bukan lagi keluarga, tapi kos-kosan. Ya. Jadi orang kos itu kan ngurusi urusannya sendiri-sendiri. Tidak ada lagi kepedulian untuk melakukan sesuatu, menggembirakan, membawa sukacita bersama. Maka ketika minggu depan dilakukan, dia datang lagi. Iya betul, ternyata saya harus mengungkapkan kasih saya dengan cara yang selalu baru. Bukan monoton, yang penting selesai. Bukan dengan rasional, bahwa pekerjaan harus didahulukan, ya. Ekonomi keuangan harus dijaga, tidak. Kadang-kadang kita harus punya terobosan untuk membahagiakan, menggembirakan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian pula relasi kita dalam hidup bersama. Ketika kita bisa menggembirakan orang lain, menunjukkan kasih kita kepada mereka, maka berkat sukacita itu akan diberikan pada kita. Dan kalau orang gembira, pasti juga segalanya, sesuatu atau apapun yang kita jalani, itu biasanya berjalan dengan lancar. Maka kasih itu mendatangkan sukacita, kegembiraan, dan kegembiraan itu mendatangkan banyak berkat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tunjukkan setiap hari kasih kita kepada sesama. Paling tidak kita bisa hidup bersama dengan orang lain, merangkul banyak orang, untuk membawa kegembiraan, kebahagiaan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.